Kembali berjumpa Renungan Malam dengan Pendeta Johnny Stephen. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali. Tema kita adalah bagaimana kita menghadapi stres ataupun tekanan, ketegangan hidup yang disebabkan oleh situasi, kondisi tertentu. Kita mungkin pernah menghadapinya, pernah mengalaminya oleh karena pekerjaan kita, karena keluarga, bahkan mungkin studi kita, dengan berbagai macam tantangan-tantangan hidup yang kita sedang hadapi saat ini. Mari kita belajar dari kitab Ester pasal 4 ayat 12 hingga ke-17. Mordekai mengalami stres yang luar biasa. Dia dan keluarganya terancam jiwanya. Seluruh bangsa Yahudi akan dimusnahkan. Bahkan mereka mengalami diskriminasi. Apa yang harus dilakukan di saat menghadapi masalah yang berat demikian, saudara sekalian? Respon Mordekai dan Ester di dalam menghadapi masalah yang ada, tentu saudara-saudara diperlukan kontrol diri, ketenangan, bukan kepanikan, saudara. Saudara sekalian, kita melihat di dalam kehidupan hidup orang percaya sekalipun tidak lepas daripada tantangan-tantangan, bahkan tantangan yang berat. Tapi kita ingat Tuhan juga memberikan satu topangan, suatu bimbingan, tuntunan agar kita boleh menghadapinya dan boleh melewatinya dengan penuh kemenangan. Saudara, kehidupan orang percaya bukan sekedar pasrah nasib, tetapi berani dan bisa menghadapinya persoalan-persoalan yang ada, dan termasuk di dalamnya dapat menyelesaikan persoalan yang ada. Mordekai tidak tinggal diam di sana, tetapi ia mencari jalan keluar. Ia berani dengan aktif menghadapi masalah yang ada. Dia tidak lari dari masalah. Bahkan ia membuat sejarah, bukan sekedar hidup pasrah dan mengalir oleh karena nasib saja. Saudara, tantangan yang ada itu adalah bukan sekedar ancaman, tetapi stres sekalipun itulah kesempatan untuk maju. Ancaman bisa menimbulkan ketakutan, tetapi ancaman, tantangan, bahkan stres yang kita hadapi adalah merupakan suatu kesempatan untuk menumbuhkan kita. Sehingga dengan tantangan itu kita berusaha, berupaya membuat kita untuk berpikir, memeras pikiran kita untuk mencari jalan keluar, memecahkan masalah. Dan di dalamnya Tuhan sedang membentuk kita, menumbuhkan kita, memurnikan karakter kita lewat tantangan, rintangan yang melanda hidup ini. Saudara, apa kuncinya, saudara sekalian? Yaitu beriman dan bersandar kepada Tuhan. Ester sungguh di dalam menghadapi tantangan yang ada, saudara sekalian. Dia berkata di bagian ayat yang ke-12 sampai ke-17 ini. Ester dikatakan di sana, saudara, yaitu ayat yang ke-15. Ayat yang ke-16, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, berpuasalah untuk aku, janganlah makan, janganlah minum 3 hari lamanya, pada waktu baik malam maupun siang. Aku serta dayang-dayangku, aku berpuasa demikian. Kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Jikalaupun terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai, diperbuatnya seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Di sana dia berani, bahkan beriman, bersandar pada Tuhan, menyatukan tekad dan niat. Inilah sebuah komitmen. Saudara-saudara, bimbang dan ketakutan merupakan musuh di dalam menghadapi persoalan. Tetapi iman dan komitmen mempersatukan keseluruhan kekuatan yang ada. Ingat bahwa Tuhan itu mengerti keadaan kita.
Tuhan tidak tinggal diam. Ia tidak tertidur. Tuhan aktif. Tuhan penjaga kita. Tuhan bernaung di dalam hidup kita. Bahkan Dia berkuasa untuk menolong kita. Di dalam Tuhan selalu ada pengayoman, ada perlindungan. Bahkan Tuhan mendatangkan kebaikan demi kebaikan buat kita. Roma 8 ayat 28, bahwa sesungguhnya Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap siap sedia untuk menerima dan mengalami berkat Tuhan. Ingat, bersandar, berimanlah kepada Tuhan. Yang kedua di sini, saudara, pada waktu menghadapi persoalan hidup, Mordekai datang meminta pertolongan Ester. Kita perlu pertolongan, saudara, dari sesama kita. Kita perlu komunitas tubuh Kristus dalam gereja Tuhan yang disediakan Tuhan, sehingga hidup kita tidak pernah sendirian. Saya membayangkan kalau kita hidup sendirian di dalam dunia ini sangat malang sekali, sangat menderita. Tetapi kita tidak pernah sendirian. Tuhan memberikan Roh Kudus dalam hidup kita, mendampingi kita. Bahkan Tuhan memberikan orang-orang yang dikasihi, yang mengasihi di sekeliling kita. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang pada Tuhan. Dan kita sambut sahabat-sahabat kita. Beritahukanlah pergumulan kita. Saling topang menopanglah. Dan yang terakhir, saudara sekalian, apa yang boleh kita lakukan? Apa yang kita perlu terjadi dalam hidup kita? Dikala kita menghadapi stres yang ada, pusatkanlah hidup ini kepada Kristus dengan doa. Di dalam teks kita dengan doa dan puasa. Artinya dengan memusatkan seluruh spiritualitas kita hanya kepada Kristus. Saudara sekalian, ayat 16 itu dikata, pergi kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, berpuasalah untuk aku. Saudara-saudara, persoalan kita hidup ini adalah suatu realita. Tetapi maukah kita datang dekat dengan Tuhan? Bukan lari dari Tuhan, tetapi mendekat dengan Tuhan. Matius pasal 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi apa yang harus kita lakukan di dalam menghadapi persoalan yang ada? Mari kita tetap tenang, jangan takut. Jangan panik, hadapilah persoalan itu. Lihatlah persoalan ini sebagai tantangan hidup untuk kita lebih maju. Beriman dan komitmen kepada Tuhan. Cari bantuan, datanglah bersama dengan kelompok kita. Support group kita, kedup kita, gereja Tuhan yang Tuhan sediakan. Saudara tidak hidup sendirian. Dan jangan lupa yang terpenting dalam hidup ini. Lewat doa kita, mari kita mendekat dengan Tuhan. Datang kepada Kristus, karena Kristus adalah pusat kehidupan hidup kita. Tuhan memberkati. Saudara sekalian, saya tutup dengan satu cerita. Ada seorang pelancong di Afrika melihat seekor kupu-kupu besar, hutan tropis yang sedang berjuang untuk membebaskan dirinya dari kepompong itu. Dia merasa kasihan terhadap kupu-kupu itu. Dengan menggunakan pisaunya, ia memotong dinding kepompong itu agar kupu-kupu itu bisa keluar dari dengan mudahnya. Memang kupu-kupu itu keluar dengan mudah, namun warnanya indah di sayap tidak muncul. Rupanya seiring dengan perjuangan keluar dari kepompong, ada proses kimiawi di dalam tubuhnya yang menghasilkan warna-warni indah di sayapnya. Jika Anda melihat seekor kupu-kupu dengan warna sayap yang indah, ingatlah bahwa itu merupakan hadiah dari perjuangan yang melelahkan. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom, selamat malam. Dengarkanlah lagu yang akan dialunkan oleh musik angklung Nafirision yang berjudul Betapa Ku Tidak Bersyukur. Silahkan menikmati mendengarkannya. Amin.